red and black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai jurnal penutup. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan pada pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan jurnal penutup dan mampu menyusun jurnal penutup. Sehingga indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jurnal penutup. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi jurnal penutup. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahapan jurnal penutup. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun jurnal penutup. Nah, sebelum kita menuju ke jurnal penutup, kita ingat dulu ya. Kita bahas dulu, ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu mengenai tahapan dalam siklus akuntansi. Jadi, dalam tahapan siklus akuntansi yang telah kita pelajari, jadi tahapnya adalah yang pertama adalah menganalisis transaksi. Yang pertama adalah menjurnal transaksi, jadi membuat jurnal umum maupun jurnal khusus, kemudian membukukan jurnal ke dalam buku besar atau posting buku besar. Yang keempat adalah menyusun neraca saldo. Yang kelima, menjurnal dan membukukan jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Yang selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah menjurnal dan membukukan jurnal penutup. Kemudian yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk menyusun jurnal penutup ada di poin ke-8 ini. Nah, ini ya. Kemudian, apa itu jurnal penutup? Ya, jurnal yang digunakan untuk menutup. Ya, benar. Jadi, jurnal penutup ialah ayat jurnal yang digunakan atau dibuat untuk menutup saldo-saldo akun sementara atau akun nominal agar saldonya menjadi 0 sehingga siap dimulai untuk pencatatan pada periode akuntansi selanjutnya. Nah, di sini akun itu ada dua macam. Jadi ada akun sementara atau akun nominal dan juga akun real. Nah, kalau akun real itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas atau harta, utang, modal gitu ya, kalau yang kalian sering dengar. Nah, kalau akun nominal itu ada akun pendapatan, beban, dan privilege. Nah, di sini tahapan dalam penyusunan jurnal penutup yang tadi saya jelaskan ya. Jadi menutup akun nominal. Akun apa? Akun pendapatan, beban, dan juga privilege. Nah, di sini tahapan jurnal penutup yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Yang kedua adalah menutup akun beban. Yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah memindahkan saldo laba atau rugi ke dalam ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun privilege. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat ilustrasi di sini ya. Pertama adalah menutup akun pendapatan. Caranya gimana? Memindahkan saldo-saldo akun pendapatan ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua adalah menutup akun beban. Gimana? Memindahkan saldo-saldo akun beban ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah di sini memindahkan saldo laba atau rugi ke dalam ekuitas pemilik. Nah, setelah itu yang terakhir adalah memindahkan saldo akun privilege ke dalam akun ekuitas. Nah, caranya gimana? Bisa kalian lihat ya. Cara penjurnalannya adalah yang pertama kita lihat pendapatan. Pendapatan itu posisi normalnya adalah di sebelah kredit. Nah, karena kita ingin membuat jurnal penutup, caranya adalah kalian tinggal mendebit masing-masing akun pendapatan. Jadi mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua adalah menutup akun
akun beban. Nah, caranya gimana? Beban yang posisi normalnya sebelah debit, karena dia ingin dibuat jurnal penutup, maka dia harus memindahkan saldo-saldonya ke dalam ikhtisar laba rugi. Jadi caranya adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan saldo laba atau rugi ke dalam ekuitas pemilik. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat apakah perusahaan itu mengalami laba atau mengalami rugi. Kalau perusahaan itu mengalami laba, maka caranya adalah perusahaan harus mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun ekuitas pemilik. Kenapa seperti ini? Nah, karena laba itu adalah menambah modal atau menambah ekuitas. Ekuitas bertambah, maka berada di sebelah kredit. Nah, sehingga penjurnalannya adalah ketika perusahaan mengalami laba, mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun ekuitas pemilik. Nah, beda lagi kalau perusahaan mengalami rugi. Rugi itu mengurangi modal atau mengurangi ekuitas, sehingga ekuitas berkurang berada di sebelah debit. Sehingga penjurnalannya adalah mendebit akun ekuitas pemilik dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah menutup akun prive. Nah, prive itu mengurangi modal atau mengurangi ekuitas, sehingga ekuitas berada di sebelah debit, kemudian mengkredit ekuitas prive. Nah, agar kalian lebih mendalami ya untuk penjurnalan penutup, bisa kalian coba soal latihan di bawah ini. Jadi contohnya seperti ini. Biro Perjalanan Bahari Wisata sedang menyelesaikan siklus akuntansinya di bulan Desember 2019. Nah, di halaman berikut adalah sebagian data neraca lajur pada 31 Desember 2019 yang telah disusun oleh perusahaan. Nah, kalian diminta untuk menyusun ayat jurnal penutup pada 31 Desember 2019. Nah, jadi ayat jurnal penutup itu disusun pada akhir periode akuntansi. Nah, caranya, datanya untuk menyusun jurnal penutup bisa diambil pada neraca saldo atau pada laporan keuangan pada kolom laporan keuangan pada laporan laba rugi. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Data Biro Perjalanan Bahari Wisata pada 31 Desember 2019. Ini adalah neraca lajur sebagian. Nah, disinilah nanti data untuk menyusun jurnal penutup bisa kalian ambil. Dari mana? Dari kolom laba rugi untuk mencari data pendapatan dan beban serta labanya, kemudian pada kolom neraca untuk mencari privenya. Nah, bisa kalian lihat ya, pendapatannya ini totalnya adalah 660.000. Jadi ini dalam ribuan rupiah ya. Nah, ini dalam ribuan rupiah. Jadi ini adalah pendapatannya 660 juta. Kemudian beban-bebannya ada beban gaji, beban perlengkapan, ada depresiasi mebel, depresiasi gedung, dan beban rupa-rupa. Nah, ini nanti kalian buat jurnal penutup masing-masing. Total bebannya adalah 448 juta. Kemudian diketahui perusahaan mengalami laba bersih sebesar ini ya, 212 juta. Kemudian untuk privenya kalian lihat di kolom neraca sebesar 130 juta. Nah, kemudian gimana cara menyusun jurnal penutup? Nah, seperti ini. Pertama kalian tulis judulnya dulu ya. Nama perusahaannya adalah Biro Perjalanan Bahari Wisata. Keterangannya jurnal penutup. Periodenya adalah dibuat pada 31 Desember 2019. Kalian tulis tanggalnya yaitu 31 Desember 2019. Nah, untuk menyusun jurnal penutup, pertama adalah menutup akun pendapatan dengan memindahkan saldonya ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalian lihat ya, pendapatan di sini ada 660 juta, sehingga kalian tinggal menyusunnya.
ini dalam ribuan rupiah ya. Mendebit akun pendapatan dan kredit akun ikhtisar laba rugi sebesar 660 juta. Kemudian yang kedua adalah menutup akun beban. Caranya gimana? Tinggal kalian pindahkan saja akun beban, kalian pindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Jadi kalian mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Nah, untuk bebannya kalian masukkan satu persatu ya, mulai dari beban gaji hingga beban rupa-rupa. Untuk beban gaji, untuk caranya adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi, jadi totalnya adalah 445 juta. Kemudian mengkredit akun beban gaji sebesar 354 juta, mengkredit akun beban perlengkapan sebesar 8 juta, mengkredit akun depresiasi mebel sebesar 40 juta, mengkredit akun depresiasi gedung sebesar 20 juta, dan beban rupa-rupa sebesar 26 juta. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalian harus memindahkan saldo laba atau rugi ke dalam ekuitas pemilik. Nah, dilihat perusahaan mengalami laba atau rugi, tinggal kalian bandingkan pendapatan dan beban. Nah, di sini tertera pendapatannya lebih besar daripada beban sehingga perusahaan mengalami laba. Jadi diketahui laba bersihnya adalah sebesar 212 juta. Nah, laba bersih ini harus kalian pindahkan ke dalam akun ekuitas pemilik. Nah, kalian masukkan saja, tinggal kalian mendebit akun ikhtisar laba rugi, mengkredit ekuitas pemilik. Nah, gini ya, tadi ya saya jelaskan ya, perusahaan mengalami laba. Laba itu akan menambah ekuitas. Ekuitas bertambah berada di sebelah kredit. Sehingga kalian tinggal mendebit akun ikhtisar laba rugi, mengkredit akun ekuitas pemilik, yaitu di sini ekuitas Marwoto sebesar nominal labanya yaitu 212 juta. Nah, yang terakhir adalah menutup akun prive. Caranya gimana? Kalian tinggal mendebit akun ekuitas pemilik dan mengkredit akun prive. Jadi di sini ekuitas Marwoto berada di sebelah debit dan prive Marwoto berada di sebelah kredit sebesar 130 juta. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 poin, 4 akun yang harus kalian tutup. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi, yaitu memindahkan saldo akunnya, memindahkan saldo laba atau saldo rugi ke dalam ekuitas pemilik, dan yang terakhir adalah menutup akun prive. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Perintahnya adalah susunlah ayat jurnal penutup pada perusahaan servis Tuan Aryawan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk menyusun jurnal penutup, datanya bisa kalian ambil di laporan laba rugi ataupun di kolom di neraca saldo pada kolom laba rugi. Nah, seperti ini. Nah, ketika tidak diketahui privenya berapa, maka kalian tinggal menutup akun-akun yang ada. Jadi kalian nanti menutup akun pendapatan, akun beban, dan saldo laba atau rugi. Nah, di sini ya. Oke, tinggal kalian nanti susun. Silahkan dikerjakan pada selembar folio. Jadi bisa dikumpulkan ketika pada pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah jurnal penutup bagi perusahaan itu penting dilakukan. Kenapa? Karena jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal agar saldonya menjadi 0, sehingga siap digunakan untuk pencatatan pada periode selanjutnya. Nah, akun nominal tersebut yaitu akun pendapatan, beban, dan prive. Baiklah, demikian presentasi materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.